Layani aku sebagai pasangan halal. Bab. Hilya menyadari bahwa tindakannya telah merusak hubungan keluarga dan menciptakan luka yang sulit sembuh bagi orang-orang yang dicintainya. Dia merasakan rasa malu dan penyesalan yang begitu mendalam, menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tak terampuni. Dosa-dosaku begitu besar. Dan sekarang, aku harus menerima akibat dari segala perbuatan burukku, ucap Hilya dengan suara penuh penyesalan dan penyesalan yang mendalam. Kenapa aku begitu buta dan terhanyut dalam gelap yang tak berujung? Andra, mantan suamiku yang selalu berusaha membimbingku ke jalan yang benar, telah menjadi korban dari kebodohanku dan keegoisanku. Aku telah merenggut nyawanya tanpa ampun, ucap Hilya dengan suara gemetar, diselingi isak tangis yang tak terbendung. Mengingat kembali bagaimana dia telah menghancurkan kehidupan Andra, orang yang selalu peduli dan berusaha membimbingnya, membuat Hilya semakin terpuruk dalam penyesalan yang tak berujung. Dosa terbesarku adalah saat aku memutuskan untuk menghilangkan nyawa Andra, orang yang selalu berada di sisiku meskipun sudah bercerai. Aku begitu terhanyut dalam kemarahan dan kebencian sehingga aku rela melakukan tindakan keji yang tidak bisa kuampuni, ucap Hilya sambil menundukkan kepala, air mata tak henti mengalir di pipinya. Hilya merasakan beban dosa yang begitu berat di pundaknya, menyadari bahwa tindakannya telah merusak banyak nyawa dan meruntuhkan kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Menghilangkan nyawa mantan suaminya, orang yang selalu berusaha menyelamatkannya, membuat Hilya merasakan sesak di dadanya. Page 27. Dunia ini mengapa harus begitu kejam? Mengapa aku harus menjadi alat kehancuran bagi orang-orang yang mencintai dan peduli padaku? Andra, maafkan aku tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, ucap Hilya dengan suara penuh penyesalan dan penyesalan yang mendalam. Saat mobil polisi akhirnya tiba di kantor polisi, Hilya diantar keluar oleh petugas polisi dengan wajah penuh penyesalan dan kehancuran. Langkahnya terasa berat, seolah membawa beban yang tak terlupakan dari segala perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Ini akan menjadi tempat terakhirku di dunia ini, aku ikhlas demi menebus dosamu, ucap Hilya, bersandar di dinding yang dingin. Di dalam sel tahanan, Hilya duduk termenung di sudut ruangan yang gelap. Tatapan matanya kosong, merenungkan segala perbuatan buruk yang telah dilakukannya dan dampak yang telah ia timbulkan. Dia merasa seperti terperangkap dalam penyesalan yang tak berujung, tanpa harapan untuk mendapatkan kembali apa yang hilang saat hancur. Page 28. Di sisi lain, keluarga Kiai Malik mendapatkan kabar akan kematian Andra. Tentu saja, berita duka itu sangat mengejutkan seluruh anggota keluarga karena Andra semula baik-baik saja. Bahkan, dia tidak sakit sama sekali. Tapi, tiba-tiba saja berita kematian Andra sampai ke keluarga Kiai Malik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Andra meninggal dunia, Abah. Apa yang terjadi? Sebelumnya, dia sehat-sehat saja, lirih Umi Khafifah, benar-benar tidak menyangka. Kematian tidak memilih orang sakit atau sehat, Umi. Sakit bukanlah syarat dari kematian dan dengan sehat bukan berarti kita sudah terhindar dari kematian. Kematian itu adalah takdir yang tidak bisa ditawar sedikitpun. Dia akan datang di waktu yang sudah Allah tetapkan, jawab Kiai Malik. Iya, Bah, tapi Umi masih belum percaya mendengar kabar duka ini. Rama pasti akan sangat hancur mendengarnya, jawab Umi Khafifah. Umi Khafifah merasa sedih mendengar ayah dari Rama meninggal dunia karena Umi Khafifah tahu sendiri bagaimana Andra sudah berusaha menyadarkan Hilya dari kejahatannya demi melindungi rumah tangga Rama dan Hanifah selama ini. Tapi, kini, Andra justru pergi untuk selamanya. Seorang anak pasti akan sedih kehilangan orang tuanya, Umi. Sekarang,
Tugas kita untuk membantu Rama keluar dari kesedihannya. Walaupun Rama menantu kita, Abah sudah menganggap dia anak sendiri. Kiai Malik duduk dengan tenang di samping Umi Khafifah, lalu mulai memberikan nasihat bijak kepada istrinya yang sedang dalam duka mendalam. Namun, kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari, Umi. Setiap manusia pasti akan menghadapinya suatu saat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan ikhlas dan sabar. Ingatlah bahwa Allah selalu memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Kita harus percaya bahwa setiap cobaan yang diberikannya pasti memiliki hikmah di baliknya, ucap Kiai Malik dengan penuh kebijaksanaan. Umi Khafifah menatap Kiai Malik dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang diucapkannya. Dia merasa sedikit lega mendengar nasihat dari suaminya yang selalu menjadi tiang kokoh bagi keluarga mereka. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kita semua adalah tamu di dunia ini, Umi. Yang sejati dan kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin, berbuat kebaikan, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, lanjut Kiai Malik, dengan penuh kearifan. Umi Khafifah mengangguk mengerti, merasa terhibur dengan kata-kata bijak suaminya. Dia merasa tegar dan siap menghadapi cobaan ini dengan hati yang lapang. Sekarang, mari kita bersatu sebagai keluarga, mendukung satu sama lain, dan mendoakan yang terbaik untuk arwah almarhum Andra. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkannya di surganya yang mulia, tutup Kiai Malik sambil menatap tulus Umi Khafifah dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi ujian yang datang. Umi Khafifah menangis terseduh-seduh saat memikirkan betapa terlukanya Rama, menantunya, yang akan sangat terpukul oleh kematian ayahnya. Air matanya mengalir deras, mencerminkan kepedihan yang mendalam yang dirasakannya. Kiai Malik mengusap lembut punggung Umi Khafifah, mencoba memberikan dukungan dan kenyamanan dalam momen yang sulit ini. Dia memahami betapa besar rasa sedih dan kehilangan yang dirasakan oleh Umi Khafifah. Page 29. Biarkan air matamu mengalir, Umi. Itu adalah wujud dari kepedulian dan cinta yang tulus terhadap keluarga kita. Rama pasti akan membutuhkan kekuatan dan dukungan kita dalam menghadapi duka yang sedang dialaminya. Bersama-sama, kita akan melalui masa-masa sulit ini dengan sabar dan keikhlasan, ucap Kiai Malik dengan suara lembut dan penuh pengertian. Umi Khafifah mengangguk pelan, mencoba menguatkan hatinya sendiri meskipun kesedihan masih meliputi hatinya. Saat ini, yang terpenting adalah kita saling menguatkan. Kita adalah satu keluarga yang harus bersatu dalam suka dan duka. Mari kita doakan yang terbaik untuk menantu kita Rama agar dia mendapatkan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, tambah Kiai Malik dengan penuh kehangatan. Umi Khafifah menghapus air matanya, mencoba menguatkan hatinya untuk menjadi sandaran bagi Rama di saat-saat yang sulit. Larena Rama sudah seperti anak kandungnya sendiri. Dia merasa bersyukur memiliki keluarga yang selalu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam setiap ujian yang datang. Umi Khafifah mencoba menghubungi Rama melalui telepon, namun sayangnya, tidak ada jawaban dari pihak Rama. Hatinya semakin gelisah dan khawatir melihat Rama tidak merespons panggilannya. Kiai Malik merasa prihatin melihat keadaan Umi Khafifah yang semakin cemas. Dia memegang tangan Umi Khafifah dengan lembut, memberikan dukungan dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Jangan khawatir, Umi. Mungkin Rama sedang dalam keadaan yang sulit dan butuh waktu untuk merespons. Kita harus mengerti dulu untuk saat ini. Semoga Allah melindungi dan memberikan ketabahan pada Rama di saat-saat seperti ini, ucap Kiai Malik dengan penuh harap. Umi Khafifah mengangguk,
mencoba menenangkan dirinya sendiri meskipun kekhawatiran masih menghantui pikirannya. Dia berdoa agar Rama dalam keadaan yang baik dan mampu menghadapi cobaan ini dengan tegar. Yang terpenting, Umi, kita akan tetap siap memberikan dukungan dan kekuatan saat dia membutuhkannya. Semoga segala urusan menjadi lebih baik dan Rama mendapatkan ketenangan dalam hatinya, tambah Kiai Malik sambil menggandeng erat tangan Umi Khafifah, menunjukkan bahwa mereka akan selalu bersama dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Umi Khafifah merasakan kepedihan yang mendalam saat memikirkan betapa beratnya ujian yang harus dihadapi oleh Rama. Selain harus menghadapi kejahatan ibunya, Hilya, yang belum terselesaikan, kini Rama juga harus merasakan kesedihan yang begitu dalam atas kematian ayahnya, Andra. Ya Allah, betapa beratnya ujian yang harus dihadapi oleh Rama. Dia telah berjuang keras menghadapi kejahatan ibunya, Hilya, dan kini harus merasakan kesedihan yang begitu mendalam atas kepergian ayahnya, Andra. Semoga Rama diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi semua cobaan ini, ucap Umi Khafifah dengan suara gemetar, mencerminkan kekhawatiran dan kesedihan yang meliputi hatinya. Kiai Malik mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kepedihan yang sama atas ujian yang menimpa Rama. Dia meraih tangan Umi Khafifah dengan erat, memberikan dukungan dan kekuatan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kita harus tetap bersatu dan saling mendukung, Umi. Rama membutuhkan kita dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Bersama-sama, kita akan membantunya melewati masa-masa sulit ini dengan sabar dan keikhlasan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada Rama untuk menghadapi ujian yang begitu berat ini, ucap Kiai Malik dengan suara yang penuh harap. Umi Khafifah mengangguk, merasakan kehangatan dan dukungan dari suaminya. Meskipun berat, dia yakin bahwa bersama-sama sebagai keluarga, mereka akan mampu melewati cobaan ini dengan tegar dan kebersamaan yang kuat. Semoga Rama mendapatkan ketenangan dalam hatinya dan mampu menghadapi setiap ujian dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Page 30. Perang. Hanifah. Umi Khafifah kaget mendengar suara gelas terjatuh ke lantai dari kamar Hanifah. Dia segera beranjak ke sana. Page 31. Umi Khafifah bergegas ke lantai 2 dengan langkah yang cepat. Setelah membuka pintu kamar Hanifah, pandangannya langsung tertuju pada gelas yang tergeletak di lantai. Tanpa banyak berpikir tentang gelas tersebut, Umi Khafifah melihat Hanifah yang terduduk di tempat tidur, meremas-remas pinggangnya dengan ekspresi kesakitan yang jelas terpancar di wajahnya. Sayang, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Kamu merasa sakit? Tanya Umi Khafifah dengan nada cemas. Hanifah mengangguk pelan sambil menahan rasa sakit. Iya, Umi, pinggangku terasa sangat sakit. Perutku juga seperti kram. Umi Khafifah langsung merasa khawatir. Kita harus ke rumah sakit, Nak. Kamu tidak bisa menahan rasa sakit seperti ini. Namun, Hanifah menolak dengan lembut. Tidak, Umi, aku merasa perlu menenangkan diri dulu. Rasa tidak renang ini mungkin yang membuat tubuhku seperti ini. Aku hanya butuh waktu untuk meredakan perasaanku. Melihat keadaan Hanifah, Umi Khafifah teringat bahwa Hanifah adalah anaknya sendiri dan belum mengetahui kabar tragis tentang kematian ayah mertuanya. Mungkin, perasaan gelisah yang dirasakan oleh Hanifah adalah cerminan dari apa yang dirasakan oleh suaminya yang sedang berduka. Umi Khafifah berjuang dengan keputusan sulit untuk memberitahu Hanifah tentang kejadian tragis tersebut. Apa suamiku sudah pulang, Umi? Tanya Hanifah, mencoba mencari kehadiran suaminya untuk menenangkan hatinya. Umi Khafifah menggelengkan kepala dengan sedih. Belum, Nak, kalau suami kamu sudah pulang, dia pasti akan segera menemuimu di sini. Sini, biar Umi bantu meringankan rasa sakitmu, Nak.
Kamu harus tenang dan fokus untuk meredakan perasaanmu. Kamu sangat sensitif, jadi penting untuk menjaga ketenangan. Umi Khafifah mencoba memberikan dukungan. Hanifah mengangguk pasrah, menerima bantuan dari ibunya untuk meredakan rasa sakitnya. Umi, kenapa aku merasa gelisah seperti ini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Suamiku juga belum pulang. Dia bilang akan bertemu dengan papa mertuaku tadi. Hanifah berbagi kekhawatirannya setelah sedikit merasa lega dari rasa sakitnya. Umi Khafifah merasa terpaku, terhimpit antara kejujuran dan perlindungan terhadap Hanifah. Dia tidak ingin memberitahu tentang kematian ayah mertua Hanifah yang tragis, takut hal itu justru membuat Hanifah semakin terpuruk. Semoga semuanya baik-baik saja, nak. Kita hanya bisa berdoa untuk yang terbaik. Umi Khafifah mencoba memberikan semangat. Hanifah menghela napas dalam. Aku hanya takut ada yang terjadi pada suamiku, Umi. Apalagi, jika dia bertemu dengan Mama Hilya, aku khawatir masalah baru akan muncul. Umi Khafifah mengangguk seraya menenangkan Hanifah. Kita hanya bisa berharap kepada Allah, nak. Tetaplah berdoa dan percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hanifah menatap ibunya dengan ekspresi campuran antara kekhawatiran dan kebingungan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun belum bisa mengidentifikasi secara pasti apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tubuhnya masih terasa tegang akibat rasa sakit yang menyiksa bagian pinggangnya. Page 32. Astagfirullah. Kenapa perasaanku sangat cemas seperti ini? Lirih Hanifah. Sayang, saat ini yang terbaik adalah kita tetap tenang dan bersabar. Kadang, perasaan gelisah bisa muncul tanpa alasan yang jelas. Kita harus bersama-sama menghadapi setiap rintangan dengan ketabahan dan kepercayaan kepada Allah, ucap Umi Khafifah dengan suara lembut, mencoba meredakan kegelisahan Hanifah. Hanifah mengangguk perlahan, mencoba meredakan denyut panik yang mulai merayap di dalam dirinya. Meskipun masih ada ketidakpastian yang menghantui pikirannya, kehadiran Umi Khafifah memberikan sedikit kelegaan dan ketenangan. Umi Khafifah meraih tangan Hanifah dengan penuh kehangatan. Kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar sana, nak. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan saling mendukung satu sama lain. Percayalah, segala ujian pasti ada hikmah di baliknya. Umi Khafifah mencoba memberikan semangat kepada Hanifah. Hanifah merasa sedikit lega dengan kehadiran dan kata-kata ibunya. Mereka berdua duduk berdampingan, saling memberikan dukungan dan kehadiran dalam keheningan yang dipenuhi oleh doa dan harapan akan kebaikan yang akan datang. Saat itu, pintu kamar terbuka perlahan, dan Laila masuk dengan langkah hati-hati. Ekspresi heran terpancar jelas di wajahnya ketika melihat Hanifah yang terdiam dengan tatapan kosong. Tanpa menyadari situasi yang tegang, Laila dengan ramah bertanya, "Maaf, kapan kita akan pergi ke rumah duka? Apa Hanifah akan ikut menyaksikan jenazah Pak Andra?" Dek. Hanifah tersentak mendengar pertanyaan yang tiba-tiba tentang ayah mertuanya. Matanya membulat kaget, dan tubuhnya seketika membeku. Umi Khafifah merasakan kebingungan dan kepanikan yang melanda Hanifah. Dia berusaha menutupi kejutan yang tak terduga ini, namun kenyataan tidak bisa disembunyikan lagi. Hanifah, maafkan Umi Khafifah mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus oleh tatapan syok yang terpampang jelas di wajah Hanifah. Hanifah merasa dunianya berputar cepat. Informasi tentang kematian ayah mertuanya yang begitu mendadak membuatnya terdiam, tak mampu berkata-kata. Rasa syok dan kehilangan begitu mendalam, membuatnya sulit untuk menerima kenyataan yang baru saja dihadapinya. Laila, yang mulai menyadari kebingungan dan keheningan yang terjadi, menyesali kata-katanya yang tanpa disadari telah membawa kabar duka tersebut.
Dia berusaha menenangkan suasana dengan berkata, "Maaf, aku tidak tahu, aku tidak bermaksud." Umi Khafifah meraih tangan Hanifah dengan penuh kelembutan, mencoba memberikan dukungan dalam momen yang sulit ini. "Hanifah, kita akan hadapi ini bersama. Ayah mertuamu sekarang dalam keadaan baik di sisi Allah. Kita akan menguatkan satu sama lain."